temanmu yang mau masuk. Oke, Bapak ingatkan dulu sebelum kita mulai. Ingat, yang belum sholat duha dulu. Yang belum sarapan, misalnya sambil Google Meet ini, mau sambil sarapan juga nggak apa-apa. Tapi nanti kalau pas minta videonya dinyalakan, sarapannya disingkirin dulu. Ya, terus sambil sarapan nggak apa-apa. Misalnya belum sempat sarapan tadi, sekarang mau sambil sarapan, yang penting tetap memperhatikan materinya ya. Tetap diperhatikan materinya. Hari ini kita tentang bahasa Indonesia, materinya berkaitan dengan persiapan ASPD dan bahasa Inggris. Minggu kemarin kita belum bahasa Inggris, hari ini pertemuan pertama untuk yang bahasa Inggris, oke? Baik, Bapak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta diberikan kemudahan di masa pandemi sekarang ini. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, speakernya dinyalakan, speakernya dinyalakan, kemudian kita berdoa bersama, berdoa sebelum belajar. Ya, nanti nggak lupa doanya. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siap? Ya, semua dinyalakan speakernya biar bisa terdengar. Siap? Siap. Siap. Oh ya, oke, siap. Baik, kita mulai. Berdoa dimulai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan Allah. Raditu billahi wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, karuniakan kepadaku kepahaman. Amin. Oke. Seperti janji Bapak tadi, kita akan mempelajari tentang, mungkin bisa dibuka dulu ekspresnya halaman 38. 38. Dibuka ekspresnya halaman 38. Ekspres bahasa Indonesia ya. Ekspres bahasa Indonesia halaman 38. Sudah dibuka? Sudah, Pak. Nah, Muhammad Ridho, itu tentang apa? Yang paling bawah.
Yang paling bawah. Kata 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 buku. Baku. baku. Kata baku. Nah, kata baku ya. Oke. Nah, semuanya udah belum? Yang lainnya udah? Halaman 38 buku ekspres. Kita akan mempelajari tentang kata baku. Nah, silakan memperhatikan presentasi yang akan Bapak jelaskan berikut. Ya, perhatikan, ini adalah penjelasan tentang kata baku. Sudah kelihatan? Warna coklat? Nah, sudah kelihatan logo SD-nya? Belum, Pak. Belum? Sudah. Oh, sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah kalau sudah, berarti sudah. Ada yang belum? Kalau ada yang belum kelihatan logo SD-nya? Ada? Oh, berarti sudah semua ya. Sudah kelihatan logo SD-nya, berarti kita mulai. Ini adalah tentang kata baku. Nah, ini bahasa Indonesia yang untuk kelas 6 yang pertemuan kedua. Yang pertama kemarin tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas semuanya. Kemudian sekarang tentang kata baku dan kata tidak baku. Apa itu kata baku? Di situ dijelaskan kalau di buku itu sama, yaitu berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi pengertian-pengertian bahasa Indonesia itu pedomannya ada di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kata baku adalah kata yang sudah disesuaikan. Jadi sudah ada di kamus besar bahasa Indonesia seperti itu. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan. Kata baku ciri-cirinya tidak terpengaruh oleh bahasa asing. Seperti bahasa asing, welcome, itu kan bahasa asing. Kue iki ora welcome, kamu tuh nggak welcome ya. Itu berarti welcome-nya bukan kata baku karena terpengaruh dari bahasa asing. Terus terdapat pada KBBI. Nah, kalau kata tidak baku itu karena adanya kesalahan penulisan atau kesalahan pengucapan. Nanti Bapak kasih contohnya. Oke, ini kata tidak baku dan kata baku. Jadi kalau kata baku itu adalah kata yang benar. Kata tidak baku adalah kata yang salah ejaannya atau penulisannya. Oke. Nah, jadi yang tidak baku itu yang salah pengejaannya. Sedangkan kata baku itu yang benar karena ada di kamus. Contohnya apa? Nah, kalau sering kita dengar aluminium, sebenarnya bukan alumu tapi aluminium. Nah, seperti itu contohnya. Terus yang sering ditulis standar. Standar itu dari bahasa asing sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia itu harusnya ditulis standar, tidak perlu pakai D. Izin, izin tuh bukan pakai J, tapi yang benar adalah pakai Z, izin. Seperti itu. Terus kata coklat, coklat itu bukan coklat tapi coklat. Tuh contohnya kata baku sama kata tidak baku. Terus ada lagi, ini yang lain. Praktek. Praktek tuh salah, bukan pakai E tapi praktik. Praktik pakainya I. Terus jadwal itu bukan pakai U tapi pakainya W, jadwal. Termasuk dengan apotik. Nah, apotik itu salah, yang benar apotek. Karena kalau di orang yang bekerja di apotek itu namanya apoteker, bukan apotiker. Kalau apotiker itu untuk apa? Kloso ya, tiker. Jadi bukan apotik tapi apotek. Apotek yang benar. Tuh, itu adalah kata baku dan kata tidak baku. Nah, contoh dalam soal seperti ini. Jadi
nanti kalian akan mengerjakan soal-soal. Kalimat manakah yang bukan termasuk kata baku? Maksudnya kata manakah yang bukan termasuk kata baku? Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang bukan kata baku adalah jenderal. Harusnya adalah jenderal. Jadi jenderal ini bukan kata baku. Sedangkan jenderal adalah kata baku. Gitu. Jelas untuk kata baku ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, oke. Nah, mungkin kalau kata baku ini kalian misalnya bingung bisa melihat di KBBI di itu dibuka aja di Google terus ketik KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia di situ. Jadi kalau ada kata yang ada di situ berarti termasuk kata baku. Yang tidak ada di KBBI berarti bukan kata baku gitu ya. Nah, nanti misalnya nanti Bapak ajarin bagaimana cara mencari kata baku sama kata tidak bakunya. Oke. Nih, untuk tugasnya. Kalian mengerjakan 10 soal pada slide ini. Nanti ada di Classroom seperti biasa. Sama kalian mengerjakan soal latihan mandiri pada buku Erlangga Express. Nah, Express tadi kan udah dibuka halaman 38. Nah, kalian kerjakan yang halaman 39, 40. Hanya 3 soal. Itu yang B. Jadi ada 2 tugas untuk yang bahasa Indonesia. Yang Express itu langsung saja kalian silang di situ, kemudian kalian foto. Ya. Kemudian yang A itu dikerjakan di buku tugas. Karena soalnya dari sini. Nah, ini soalnya ada 10 soal. 3, 4, 5. Nah, ada 10 soal. Nanti bisa kalian lihat di Classroom. Oke. Kalian bisa melihat di Classroom. Nah. Oke. Ada pertanyaan? Halaman berapa, Pak? Oh, ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi yang dikerjakan ada 10 soal. 10 soal itu yang dari PDF yang ada di Classroom. Kemudian 3 soal dari buku Express. Berarti kalian mengerjakan 13 soal untuk yang bahasa Indonesianya ya. Untuk bahasa Indonesianya kalian mengerjakan 13 soal. Oke. Nah, kalau yang dari slide ini kalian mengerjakannya dengan menuliskan misalnya nomor 1 A cendera mata ditulis keterangannya A apa, B misalnya B aluminium misalnya seperti itu, tulis aluminium. Terus misalnya C, jawabnya C apotek, tulis C apotek seperti itu ya. Menjawabnya untuk yang A untuk yang 10 soal. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak ada. Pak. Ya, alhamdulillah jika tidak ada untuk bahasa Indonesianya itu adalah untuk bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas untuk bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya ada pertanyaan? Nggak ada kan? Enggak, Pak. Ya, kalau gitu kita lanjut ke bahasa Inggris. Nanti bahasa Indonesianya akan Bapak kirimkan sekarang. Nah, tuh bahasa Indonesia sudah Bapak kirim. Jadi bahasa Indonesia. Nah,
Ini untuk tugas bahasa Indonesia. Kalian mengerjakan yang ada di file ini, ya. Yang ada di file PDF ini. Ada 10 soal, sama yang di buku Express tadi ya. Oke, kita lanjut ke bahasa Inggris. Bisa buka bahasa Inggris halaman, udah siapkan bukunya bahasa Inggris? Udah, Pak. Ya, dibuka di halaman 2. Sudah? Sudah. Ya, itu adalah tentang present continuous. Nah, itu tentang present continuous. Nah, apa itu present continuous? Pak, tadi Gimana? Insya? Pak, tadi halaman berapa? Gimana? Tadi HP-nya nge-lag. Oh, bahasa sekarang udah masuk ke bahasa Inggris, dibuka di halaman 2. Oh ya. Sudah? Sudah ya, dibuka di halaman 2 tentang present continuous. Sudah semua? Oke. Silakan perhatikan dulu. Perhatikan dulu untuk materinya. Akan Bapak nyalakan untuk videonya ya. Ini, udah kelihatan belum videonya? Nah, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, silakan Sudah, perhatikan. Nah, silakan perhatikan. Nanti itu materinya sama dengan yang di buku. Silakan diperhatikan ya. Present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang sedang terjadi. Contohnya, I am speaking. Aku sedang berbicara. Kalimat present continuous tense yang akan kita pelajari hari ini adalah kalimat afirmatif atau positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Kalimat afirmatif atau kalimat positif. Dalam kalimat positif, subjek I, you, they, we, dan he, it ada di depan, kemudian diikuti dengan to be. To be ada 3, yaitu am, are, dan is. Ini adalah cara penulisan yang lebih singkat. Kemudian ditambahkan dengan kata kerja yang ditambah ing atau verb plus ing. Setelah kata kerja, kalian boleh menambahkan objek atau keterangan tempat atau keterangan waktu. Jadi, untuk kalimat positif ini yang harus ada adalah subjek, to be, dan verb ing. Contohnya, I am studying. Aku sedang belajar. You are playing. Kamu sedang bermain. She is sleeping. Dia sedang tidur. Kalimat negatif. Dalam kalimat negatif, setelah subjek I, you, they, we, she, he, it, kemudian to be-nya ditambahkan dengan not. I am not studying. Kemudian are juga ditambah not. Jika disingkat jadi aren't seperti ini. Kemudian is ditambah not, jika disingkat jadi isn't. Nah, jika dibaca dan ditulis, maka I'm not studying. Aku sedang tidak belajar. You aren't playing. Kamu sedang tidak bermain. She isn't watching. Dia sedang tidak menonton.
Jadi jika disingkat seperti ini adalah singkatan dari I am not, you are not, dan she is not. Agar tulisannya singkat, kita bisa singkat seperti ini. Yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Dalam kalimat interrogatif, to be ada di paling depan. Am, are, dan is, kemudian diikuti dengan subjek dan kata kerja yang sudah ada ing-nya. Dan di sini saya menggunakan objek, kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Jika dibaca, am I studying English? Apakah aku sedang belajar bahasa Inggris? Are they playing soccer? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? Is he watching the movie? Apakah dia sedang menonton film? Jangan lupa ya, untuk kalimat interrogatif kita harus selalu menambahkan tanda tanya di belakang atau di akhir kalimat, karena ciri-ciri kalimat interrogatif adalah ada tanda tanya. Itu adalah penjelasan tentang present continuous tense ya. Nah, itu adalah contoh Halaman adalah berapa, Pak? penjelasan tentang present continuous tense halaman 2. Nah, terus tugasnya bisa kalian lihat di halaman 3. Bisa dilihat di halaman 3. Nah, ini. Sudah? Bahasa Inggris halaman 3. Speaking yang B. Sudah? Sudah dapat? Oke, Bapak jelaskan lagi ya. Jadi, tadi dijelaskan kan, mulai dari subjek, to be, terus verb ing, plus objek. Itu untuk yang positif. Positif itu berarti yang sedang dilakukan. Negatif berarti yang tidak sedang dilakukan. Kalau interrogatif, pertanyaan, apakah? Jadi seperti itu. Seperti yang nomor 1 ini. Nomor 1 ini adalah sebagai contoh. Eri sebenarnya ini titik-titik. Nah, tapi ini sebagai contoh. Eri titik-titik jogging around the house. Berarti Eri is. Karena Eri ini termasuk dalam yang ketiga. He, she, it. Nah, he, she, sama it itu adalah untuk he itu untuk laki-laki, untuk dia laki-laki 1 orang, she untuk dia perempuan 1 orang, it untuk hewan dan benda. Seperti itu. Kalau you itu kamu atau kalian, we kita, they mereka, I itu saya. Kalau I beda sendiri ya, M to be-nya. Seperti itu. Nah, kalian yang B ini cukup menuliskan salah satu dari am, are, atau is di isian titik-titik ini. Yang nomor 2, I apa, she apa. Terus ini nomor 4, karena di awal, to be-nya di awal, dia masuk interrogative form. Nomor 4 sama nomor 7. Seperti itu ya. Ini hanya positif sama interrogatif. Ada juga yang negatif, tapi sudah ada note-nya. Jadi yang sudah ada note-nya ya sudah. Jadi kalian hanya cukup menuliskan am, are, atau is. Itu ya. Jelas tugasnya ini? Jelas. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Jelas. Oke. Jika sudah jelas, berarti kalian tinggal cukup mengerjakan yang B ya. Yang B ada 8 soal, tapi nomor 1 sudah dikerjakan, sudah sebagai contoh. Jadi yang kalian tinggal kerjakan 7 soal. Jadi tadi tugasnya yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris. Oke?
Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Cuma Pak, Pak. Cuma Gimana? B. Iya, cuma B aja. Iya, yang B 1 sampai 8 soal itu aja. Bawahnya belum, ya. Bawahnya belum. Yang dikerjakan baru yang B. Langsung dikerjakan di buku itu aja, ya. Ditulis. Misalnya A itu apa? To be-nya tinggal ditulis. Nah, jadi kalau masih bingung, lihat video atau dilihat di Classroom, lihat yang ininya, yang punya Bapak di Classroom ini, nanti bisa tahu, oh ya ini isinya apa gitu. Harus teliti ya biar nilainya bagus ya. Nanti kalau nilainya bagus kan di rapot juga enak, di ijazah juga. Nah, ya. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Ada pertanyaan? Enggak ya, kalau gitu ya, jika tidak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, untuk yang terakhir sebelum kita akhiri, mohon semuanya menyalakan kembali kameranya. Sudah, nyalakan dulu kameranya. Senyum. 1, 2, 3, senyum. Nah, kan manis semua kelihatannya. Oke, alhamdulillah sudah kelihatan sehat semua ya. Kalau kameranya kelihatan, kamera di depan, Bapak bisa melihat kalau semuanya dalam keadaan sehat. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin mengingatkan untuk sekalian selalu mengerjakan sholat 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong. Kemudian sholat duha dilaksanakan juga. Kemudian tadarusnya jangan lupa, tadarus juga dilaksanakan. Dan yang sudah menerima, ya sudah mengambil buku pantauannya diisi ya. Buku pantauannya diisi, jangan sampai lupa. Jadi buku pantauannya diisi. Yang belum mengambil buku pantauan bisa ke sekolah, ke TU, kemudian bilang mau mengambil buku pantauan. Ini sudah mengambil buku pantauan semua? Sudah, Pak. Udah. Nah, udah. Kalau udah, buku pantauannya diisi. Mulai dari bulan Agustus ini udah diisi. Mulai dari kemarin, Senin kemarin sudah mulai diisi ya. Kalau misalnya mau sekarang masih Selasa, Senin diisi. Senin kalau misalnya kemarin hari Senin lupa, hari Senin diisi ya. Oke. Nah, jadi itu buku pantauan diisi. Belajar, mengerjakan tugas, disiplin. Hari ini dikasih tugas, hari ini dikerjakan, hari ini dikirim biar nggak lupa. Kalau lupa nanti Bapak nagih-nagih terus. Bapak tagih-tagih nanti di akhir pekan. Kalian akhir pekan nggak bisa liburan, malah ditagihin tugas. Kemarin ada beberapa yang Bapak tagih tugasnya di akhir pekan. Nah, biar tidak ada tagihan tugas di akhir pekan, hari ini ada tugas, langsung dikerjakan, diselesaikan, dikirim. Jadi akhir pekan kalian bisa liburan bersama keluarga, seperti itu ya. Terus jadi ibadah dilaksanakan secara tertib, tugas dikerjakan secara tertib, dan jaga prokesnya ya. Jaga prokesnya, jangan sampai lengah, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Bermain bersama teman pun menggunakan masker, karena Bapak sering melihat ketika keluar bersama teman-teman naik sepeda tidak menggunakan masker. Jadi harap tetap menggunakan masker. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, silakan kalian ke classroom untuk mengerjakan tugasnya.
Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.